Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Syarah Yaqut Nafis yang berkaitan dengan zakat fitrah. Zakatul badan, zakat badan. Yuridul musannif ingin fi hadzal babi, pada bab ini ayat takalama, beliau membicarakan an zakatil badan, tentang zakat badan. Wa qulna, dan kami telah mengatakan fit darsil madhi, pada pelajaran yang lalu, az-zakatu minat tathhir, zakat itu daripada mensucikan. Wa sumiyat zakatal badani, dan dinamai zakat fitrah zakatal badani, zakat badan, li'annaha tutahhirul badana, karena zakat itu mensucikan badan. Wa tuzakkir ruha, dan zakat itu mensucikan ruh. Kama anna zakatal amwal, sebagaimana zakat harta itu tutahhirul amwala, itu mensucikan harta-harta yang lainnya. Wa tusamma aidon, dan zakat fitrah dinamai juga, dinamai zakat Ramadan, zakat Ramadan. Wa zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah, laha, zakat fitrah memiliki adatun minal asma, yaitu banyak daripada nama-nama. Wa annaha, dan bahasanya zakat fitrah itu furidot, difardukan, fis sanati tsaniyah, pada tahun kedua, allati, yaitu tahun yang furido, difardukan, fiha, pada tahun tersebut, difardukan shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Wahia, adapun zakat fitrah itu wajibatun, hukumnya adalah wajib, bittifaqi, dengan kesepakatan para ulama. Kama nasad, sebagaimana telah menetapkan alaiha, atas kewajiban zakat tadi, ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, adapun zakat fitrah itu so'un min burrin, yaitu satu sok daripada gandum bur. Auso'un, atau satu sok min tamrin, dari kurma masak tamar. Auso'un, atau satu sok min syairin, dari gandum syair. Wa ghairiha, atau satu sok dari selainnya, selain bur, selain tamar, dan selain syair. Wa sayati al-kalamu anha, dan akan datang nanti al-kalamu, pembicaraan, anha, tentang tiga tadi, bur, tamar, dan syair. Wa tajibu, dan zakat fitrah itu wajib, alaman, atas orang, adroka juz'an min Ramadan, yang alaman atas orang, adroka, yang dia mendapati, juz'an, sebagian, min Ramadan, dari bulan Ramadan, wa juz'an, dan dia mendapati sebagian, min Syawal, dari bulan Syawal. Jadi kewajiban zakat fitrah itu atas orang yang dia mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Misalnya orang yang lahir pada malam akhir Ramadan setelah maghrib, berarti orang ini hanya bertemu dengan bulan Syawal saja, tidak bertemu dengan bulan Ramadan, karena dia lahirnya adalah malam Ramadan setelah maghrib, hanya bertemu dengan bulan Syawal, tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, orang yang seperti ini maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau orang yang meninggal dunia satu hari sebelum hari raya, maka dia juga tidak wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia hanya mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapati bulan Syawal. Jadi syaratnya itu ada dua, yaitu bertemu dengan sebagian bulan Ramadan dan bertemu dengan sebagian bulan Syawal.
Nah, zakat fitrah tadi itu wajib alal abdi, atas hamba, wal hurri, orang yang merdeka, wadzakari, laki-laki, wal untha, perempuan, wal kabiri, orang dewasa, wasaghiri, anak kecil, minal muslimin, dari kaum muslimin. Falau wulidat tiflun, seandainya anak kecil lahir qabla dukhuli syawalin bisaatin, sebelum masuknya bulan Syawal, bisaatin dengan 1 jam, lahir 1 jam sebelum maghrib akhir Ramadan, thumma adraka Syawal, kemudian dia mendapati bulan Syawal, wajabat ala waliyihi zakatuhu, wajib ke atas walinya zakatuhu, membayar zakatnya anak kecil tadi. Wa idza kana tiflu yamliku malan, dan jika adanya anak kecil tadi itu memiliki harta, misalnya dia mendapat warisan, maka tukhraju min malihi, maka zakat fitrah tadi itu dikeluarkan dari hartanya. Wa qalu, dan mereka para ulama mengatakan, inna shauma Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadan itu la yatimu, itu tidak akan sempurna, qabuluhu, yaitu penerimaannya tidak akan sempurna, illa ba'da ikhraji zakatil fitri, kecuali setelah dikeluarkannya zakat fitrah. Ba'duhum, sebagian mereka, aurada, mendatangkan hadisan, satu hadis, ja'a, yang datang, fihi, dalam hadis tadi, ma maknahu, sesuatu yang maknanya adalah inna shauma, sesungguhnya puasa itu mu'allakun, itu tergantung, bainas sama'i wal ardi, yaitu di antara langit dan bumi, belum naik ke langit. La yurfa'u, puasa tadi tidak diangkat ke langit, illa, kecuali bi ikhrati zakatil fitri, kecuali dengan dikeluarkannya zakat fitrah. Jadi kesempurnaan puasa Ramadan itu dengan membayar zakat fitrah. Kemudian wa miqdaruha, adapun kadar daripada zakat fitrah, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan, kadarnya adalah sa'un, 1 sa' min ghalibi qutil balad, yaitu dari keumuman makanan pokok wilayah tersebut. Wasa'u, dan adapun sa', 1 sa' itu sama dengan arba'atu amdad, sama dengan 4 mud. Jadi 1 sa' itu adalah 4 mud. Dengan mudnya siapa? Bimuddin Nabi SAW, dengan mudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam menentukan 1 mud ini ulama berbeda. Ada yang mengatakan 1 mud itu adalah 6 ons, ada yang mengatakan 1 mud itu adalah 7 ons. Kalau mengikuti ulama yang mengatakan 1 mud itu adalah 6 ons, berarti 6 kali 4, jumlahnya adalah 24. Jadi zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 2,4 kilogram, dibulatkan menjadi 2,5 gram, 2 kilo, 5 gram. Nah, kalau kita mengikuti ulama yang mengatakan 1 mud itu adalah 7 ons, berarti 7 kali 4, totalnya adalah 28. Berarti yang wajib dibayarkan zakat fitrah itu adalah 2,8 kilogram, hampir 3 kilo. Kemudian wal afdalu, dan yang lebih utama, ikhrajuha, itu mengeluarkan zakat fitrah tadi, minal bur, dari gandum bur. Jadi yang paling utama itu adalah gandum bur. Tsumma salat, kemudian salat. Wa huwa, adapun salat,
itu adalah naun min anwa'il hubub, yaitu satu macam daripada macam biji-bijian. Qoribun ilal bur, yaitu mendekati atau mirip dengan gandum bur. Jadi salad itu macam daripada biji-bijian yang mirip dengan gandum bur. Thumma syair, kemudian syair, gandum syair. Kemudian dzurrah, yaitu jagung. Thumma ruz, kemudian beras. Thumma himus, himus ini kacang panjang. Thumma mash, kemudian mash. Qalu, mereka para ulama mengatakan innahu ad-dajrul aswad, yaitu sejenis, jadi mash itu sejenis kacang-kacangan hitam. Thummal adas, kemudian kacang adas. Thummal ful, kemudian kacang brol. Kemudian thummat tamar, kemudian tamar, yaitu kurma yang sudah masak. Thumma zabib, kemudian zabib. Zabib ini anggur yang sudah dikeringkan. Thummal aqid, kemudian susu yang padat, susu yang dipadatkan. Thummal laban, kemudian susu. Thummal jibnu, kemudian keju. Waqad nadhamaha asyairu, dan telah menazamkan makanan-makanan tadi, yaitu dari bur dan seterusnya tadi, siapa asyairu, seorang penyair. Beliau menyebutkan menazamkannya tadi fi baitin masyhurin, di dalam bait yang terkenal. Wa kullu kalimatin, dan setiap kalimat awal harfin, pada permulaan huruf, minha, dari kalimat tadi, itu ya dulu, itu menunjukkan ala awali harfin minat ta'am, atas permulaan huruf daripada makanan-makanan yang disebutkan di atas tadi. Di sini dikatakan billahi sal syaikha dhi ramzin haka mathalan an fawri tarkiz zakatil fitri lau juhila. Billahi ini maksudnya adalah bur, kemudian sal ini salat, kemudian syaikh ini adalah syair, kemudian dhi ini maksudnya adalah dzurrah, jagung, kemudian ramzi ini adalah beras, dan seterusnya. Wa takhyiru fi ikhraji idza wujidat innama al-afdalu al-bur. Wa takhyiru, dan yang dipilih fil ikhraj, di dalam mengeluarkan zakat, idza wujidat, apabila itu semua didapati, makanan tadi semua tadi yang disebutkan tadi itu didapati, ada makanannya, yang dipilih adalah innama al-afdalu al-bur, hanya saja yang paling utama itu adalah gandum bur. Kama qarraral atibah min ghalibi qutil balad, dari keumuman makanan pokok wilayah tersebut. Wa syafi'iyatu, dan syafi'iyah, golongan syafi'iyah, yaqulun, mereka mengatakan al-afdalu, yang lebih utama itu adalah ma huwa as-sahhu lil badan, itu adalah makanan huwa as-sahhu lil badan, makanan yang lebih menyehatkan badan. Wa aktsaru ghidaan, dan makanan yang lebih bergizi, lebih banyak gizinya. Kama fal burru, adapun bur, gandum bur, kama qarraral atibba, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para dokter, annahu, bahasanya gandum bur itu ahsanu makulin mughiddin, itu paling bagusnya makanan yang bergizi, lil insan, bagi manusia. Lihada, oleh karenanya bur itu adalah makanan yang terbaik, yang bergizi bagi manusia. Fuddila, maka gandum bur tadi itu diutamakan ala ghairihi, atas selainnya, selain gandum bur. Jadi gandum bur ini adalah yang paling utama untuk dikeluarkan, untuk mengeluarkan zakat fitrah, itu dengan gandum bur.
Wa indal Abi Hanifah dan menurut wa indal Imami Abi Hanifah dan menurut Imam Abu Hanifah adalah ma huwa aktsaru qimatan lil fuqara. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang paling baik dikeluarkan itu adalah ma sesuatu aktsaru yang lebih banyak apanya qimatan harganya lil fuqara bagi orang-orang fakir. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang terbaik itu adalah sesuatu yang lebih berharga bagi orang-orang fakir. Walihada oleh karenanya indahu menurut Abu Hanifah tujziul qimatu mencukupi apa harga, maksudnya adalah uang. Jadi menurut Imam Abu Hanifah zakat fitrah dengan menggunakan uang itu diperbolehkan. Wa indal aimati dan menurut para imam asalasati yang tiga, menurut para imam yang tiga, la yajuzu ikhrajul qimah, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan harta. Jadi jumhur ulama mengatakan zakat fitrah dengan uang itu tidak diperbolehkan. Wala alla barangkali mungkin Abu Hanifah mungkin Imam Abu Hanifah indahu di sisi beliau itu dalilun qawiyun, ada dalil yang kuat. Mungkin beliau berpendapat demikian tadi. Beliau ini memiliki dalil yang kuat. Wal Imam Hasan Al-Basri dan Imam Hasan Al-Basri wa Thawri Imam Thawri yaqulani keduanya berkata bijawazil qimah kal imami Abi Hanifah, yaitu dengan bolehnya zakat dengan harta, dengan uang, kal imami Abi Hanifah sebagaimana Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Ishaq dan berkata Abu Ishaq la tujzi'u illa inda darurah. Zakat fitrah dengan harta, dengan uang itu tidak diperbolehkan, tidak mencukupi illa inda darurah, kecuali ketika darurat baru boleh. Wa min hadzal wajhi dan dari sisi inilah qaulus Sayyid Umar Al-Attas indama kana yukhriju zakat tamri rutaban. Berkata Sayyid Umar Al-Attas ketika beliau mengeluarkan zakat tamar, yaitu beliau mengeluarkannya dengan rutab. Tamar ini adalah kurma yang sudah masak, sementara rutab adalah kurma yang masih basah. Padahal mengeluarkan zakat dengan rutab itu tidak sah. Waqalu dan mereka para ulama berkata lahu kepadanya, kepada Said Umar Al-Attas, kaifa dzalika, bagaimana hal itu, kok mengeluarkan zakat dengan rutab? Wal fuqaha yaqulun, padahal para ahli fikih yaqulun mereka mengatakan bi adami jawazihi, dengan tidak bolehnya. Qala lahum, maka Said Umar Al-Attas tadi berkata lahum kepada mereka para ulama yang lainnya, dia berkata is'alul fuqara'a, bertanyalah kalian kepada orang-orang fakir, ayyuhuma ahabbu ilaihim, yaitu mana dari keduanya, dari rutab dan tamar, yang lebih disukai oleh orang-orang fakir. Kemudian kata musannif, kata pengarang kitab ini, wa ana dzakartu hadzal aqwal la lil fatwa, dan aku menyebutkan perkataan-perkataan ini la lil fatwa, bukan untuk berfatwa, wa innama lil ikhbar, hanya saja aku menyebutkan ini semua lil ikhbar, untuk mengabarkan. Wa alal mu'min, dan ke atas mukmin, idza aradal ihtiyata, apabila dia ingin berhati-hati, ayat fa'al qimata, hendaknya dia mengeluarkan harta, duit, dia memberikan dengan uang, wa yukhrijuha, dan dia mengeluarkan zakat tadi, ta'aman, dengan makanan. Jadi dua, dengan duit juga dia mengeluarkan, dengan makanan juga dia mengeluarkan, aidan juga madama fi ghinan, selama dia kaya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.